Imamat 20 ayat 15 sampai ayat 15 dan 16. Kan babi. Mengapa itu? Bukan. Mengapa binatang itu dibun-bun juga ketika binatang itu dilecehkan oleh manusia, baik perempuan ataupun laki-laki? Mengapa hewan itu juga ikutan dibun-bun bersama dengan manusia yang melecehkannya atau manusia yang memperkawasnya? Enggak, memang itu kan masalah perang itu, atau memang perintah Tuhan kan. Memang kalau di dalam ulangan, imamat, bun-bunlah mereka semua, bayi-bayi, wanita, binatang, ternak, kan itu kan banyak ayat-ayat gitu kan perjanjian lama. Imamat 20, 15 dan 16. Itu mengenai Yosua 6 ayat 21. Yosua, nah Yosua 10 juga, Yosua 10 12, Yosua 10 12 13. Yang lebih sadis lagi ya, Hosea 13 ayat 16. Sadis banget itu. Oh, sehat. Ya, tapi saya ingat ini bukan tentang bun-bunan. Yosua 10 11, Yosua 10 12 13 itu tentang Yosua yang berdoa kan supaya matahari sepertinya berhenti, supaya Israel memenangi perang. Nah, seakan-akan dipahami bahwa matahari yang mengitari bumi, bukan sebaliknya. Oh itu, Padahal itu sama itu sama di film itu Mahabharata, Krishna itu. Karena musuhnya itu kan gini, ingat ya, berjanji. Pokoknya sebelum matahari terbenam harus mati musuhnya ini. Ternyata hampir terbenam, tidak mati-mati. Ini sama Krishna diberhentikan matahari itu. Tidak terbang sampai kalah musuhnya. Nah kayak gitu itu. Ada di kisah Mahabharata itu. Yang lucu ini Ustadz, itu di mana ya? Oh, di Bilangan. Bunuhlah semua yang tidak perawan lagi. Yang perawan jangan dibunuh loh. Itu kenapa Tuhan milih-milih yang perawan ya Ustadz? Yang gadis yang itu 1 Samuel 15 ayat 3 itu. Bilangan 31 Ustadz. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara mereka yang sudah bersetubuh. Tapi perempuan yang belum bersetubuh yang masih perawan. Oh 31:17 itu. Iya Ustadz. Itu kenapa yang apa ya? Perempuan yang tidak perawan yang dibunuh, yang perawan disisain. Ini Tuhan kenapa milih-milih Ustaz? Jangan dulu, belum ngetren. Memang berhal janda lebih lebih apa kata-kata itu? Janda lebih menantang. Menawan. Karena belum ada kalimat itu. Kalau sekarang kan udah beda. Kalau janda lebih menawan kan gitu. Janda lebih menawan, lebih berpengaruh. Kalau sekarang dibalik sudah. Yang janda harus kita rawat, yang perawan harus dimusnahkan gitu. Masalahnya nih Tuhan ini loh, kenapa dia milih yang perawan? Cara ngetesnya itu gimana Ustadz? Misalnya dia mau dibunuh sama prajurit ya. Udah yang diterusin. Ya. Ya itu mana si dada oten ya. Oke, Rol. Bagaimana cara ngetesnya, Kerol? Kira-kira di bibelmu itu mana bisa? Bunda jangan bahas itu, lagi live di YouTube. Jangan ya. Oke. Bunda. Nah, Kerol, ini dari tadi nyari Bunda Rahma, Bang Kerol. Katanya Bunda Rahma, katanya suka membuat saya darah tinggi katanya. Saya bilang, jangan gitu, Bunda Rahma itu wanita satu-satunya di API, cuma Bunda Rahma yang jadi pengurus itu, aktif itu. Sri Kandinya API itu, gitu saya Bunda. Dia salah persepsi. Saya cuma ingin dia itu berpikir gitu loh Ustaz. Kau menolak pembunuhan terhadap hewan ketika hari raya kurban orang Islam.
berkurban, kau melihat sapi menangis, sedih, ya kan? Nah, sementara keimananmu adalah didasari pembunuhan manusia. Ini lucu. Saya mengajak kau berpikir aja, Kerol. Bilang gini tadi, ini bukan fitnah ini Bang Keror ada. Saya makan sayur, tidak makan daging, tapi darah tinggi gara-gara ketemu Bunda Rahma gitu. Ya Allah. Makanya Bunda dari tadi kemana? Lagi masak, Ustaz. Ya Kerol. Ini ada Bunda bilang langsung tadi kamu gibah kamu tadi. Sekarang ada orangnya ngomong langsung cepat. Ibu-ibu kan pagi masak dulu sambil nyimak. Kalau ada kesempatan masuk diskusi. Carol kenapa dia ini ya teman-teman, dia memprotes itu hari raya kurban. Katanya kita apa ya, hari itu kan di seluruh dunia itu orang Islam berkurban dengan hewan. Makanya dia nggak makan hewan, dia rumput-rumputan ya. Apa namanya dia, vegetarian dia. Nah, tapi konsep keimanannya itu dilandasi dengan pembunuhan manusia loh. Manusia, Carol, berdarah-darah. Terus ini kok imani? Itu kan lucu bagi kami. Makanya kalau saya diskusi itu saya cuma berusaha membuka akalmu. Kalau ustadzku ini kan ya selain akal sebab ini ya kau disuapi Bible, kau disuapi ayat-ayat Al-Quran. Kan? Itu Kerol, berpikirlah saudara. Lanjut Ustaz. Kerol ini kalau gitu di mute. Kerol ngomong terus. Berarti memang benar-benar takut sama Bunda Rahma Kerol. Tapi dia tadi Bunda nunggu Oten katanya. Lagi diantaranya. Mana Oten naikkan gitu. Saya mau nanya gitu. Jangankan si Carol, Paulus aja sama Bunda Rahma takut loh. Bunda Rahma ini kalau ada orang menghujat Islam, dia punya semua video-video, foto-foto apa itu. Ini ada gitu. Langsung ditampilkan Bunda Rahma. Begitu suaraku Kak Ustaz, ya padahal perasaanku lembut. Ya Allah. Tapi gini Ustaz, dialek apa ya? Dialek atau konotasi atau apa ya istilahnya ya. Orang Makassar itu memang gitu. Lagi emosi ya. Ini kafir ini kok nggak paham juga ini. Orang Makassar apa ya, intonasinya aja yang kasar, hatinya lembut. Tengok Gurunda ya, kalau Gurunda lagi kalian menghujat, Gurunda pasti marah itu. Tengok kalau Gurunda marah itu intonasi. Iya, intonasi. Iya. Kalau orang ya, Sunda, saya ya tahu Bunda itu lembut. Walaupun agak kayak kasar apa, saya tahu lembut. Jadi Bunda Rahma ini tidak bisa dibedakan. Kapan Bunda Rahma ini marah, kapan tidak. Tidak bisa membedakan sama. kalau orang Sunda, catatan semarah-marahnya orang Sunda kalau ngajak berantem, ayo kamu berani sama saya, ayo berantem, ayo. Nah, gitu paling, nggak kasar, ayo berantem lo, enggak, ayo saya gelut caing, wanita, ayo. Mantap. Nah, jadi bagi saudara-saudaraku yang muslimah itu yang pingin orang lembut ya pilih Akang. Marah aja dia lembut. Ada itu. Siapa ya? Kalau orang Jawa marah gimana Ustaz? Ustaz kan orang Jawa itu tapi oten semua. Kalau debat dengan saya tak marah sama aku. Udah saya tidak mau debat sama kamu. Ngantuk saya. Bro admin Agung itu ngene lo Cak Tata. Jadi, aduh, usah debat kamu, aduh. Yang laki suaranya, yang laki jangan kayak perempuan kayak itu, saya tidak tega saya. Itu loh, Bro Admin sama Agung itu loh, yang sekarang nama akunnya apa? Iya, betul Ustaz. Aduh, kayak ngantuk orang. Ayo, Cak Bro, ayo nanya. Ngene loh Cak Tata. Jadi, nanya. Saya tidak tega debat dengan orang kayak gitu. Pendebat api yang nggak pernah marah itu Ustaz Tata. Masa? Nggak pernah marah. Oh, saya keras banget kalau ngomong. Loh, nggak pernah marah Ustaz. Nggak pernah. Gurunda itu ya sering emosian kalau Otennya ngeyel. Tapi Ustaz Tata,
Caca, Itu tolong saya kalau itu menggambarkan ini ya, menggambarkan karakter seorang ustadz itu nggak boleh marah-marah loh, apalagi di publik. Jangan. Karena seorang ustadz itu pencerminan daripada pembawaan karakter atau sifat orang Islam sesungguhnya. Karena beliau udah banyak belajar kan, kalau ustadz. Wah, keren, mantap. Cuman satu, beliau belum dapat jodoh. Ayo teman-teman. Mana itu sih itu ustadz dari Melodi. Ustadz bagaimana Ustadz? Ayo Ustadz. Tuh udah Woi, lagi live di YouTube. Aduh, Bunda Rahma suka ya Allah. ngadi-ngadi. Oke, lanjut. Biarin kan dia dengar di Malaysia. Biarin. Kita doakan berjodoh ya Ustadz. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin kan netizen. Umi, syukron Umi. Syukron. Barakallah. Sehat selalu Mi. Baru dicas kayaknya nih Bunda Rahma gacor. Habis makan. Jadi gini ya, ini apa namanya? Masukan sih, izin masukan. Syukron Umi. Laki-laki tuh harus mendahului loh. Nembaknya itu laki-laki. Perempuan itu Ya, buat teman-teman yang ada di channel YouTube Burunda Juma, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya sehat selalu, dan di channel Cak Tahta ya, Tahta Official, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian untuk pura-pura bahagia ya. Yuk, buat teman-teman Oten, silakan naik ke atas. Oten, silakan. Yuk, masa si Karol doang nggak seru si Karol mah, denom domba. Yuk, kalian tinggal bertanya aja nih. Kristen bertanya sepuasnya, terserah kalian mau tanya apa aja, terserah, bebas, suka-suka kalian. Yuk, naik sini. Biasa jam segini rame Oten. Ketemu saya nyari Waalaikumsalam Umi, sehat Umi? dari tadi saya nyari kopi baru ketemu. Baru bikin kali. Enggak kan, saya punya, tiba-tiba hilang, enggak ada di samping. Ternyata ada di depan tadi, kan saya live di tadi malam. Kopi yang semalam? Iyalah. Saya baru bikin. Lagi demam flu, sapakilah moga lekas sembuh ya Umi ya. Ya, semoga sehat, dapat sembuh. Rupanya ada Mbak Melodi di bawah, Masya Allah. Mbak Melodi ini kayak apa ya dengan Ustadz Tata ya, ibaratnya gula dan semut. Di mana ada Ustadz Tata, di situ ada Mbak Melodi. Masya Allah. Di mana ada gula, di situ ada semut. Semoga berjodoh lah, amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Udah Bu, jangan ngegoreng itu terus. Dari tadi disebutin lagi live di YouTube. Aduh, Masya Allah. Kan kulihat di bawah itu Mbak Melodi. Mohon maaf ya Mbak Melodi, lanjut. Nggak ada Oten nggak, biar lawan Bunda Rahma. Jangankan di sini Catata, di gereja aja udah nggak ada loh jemaatnya. Benar, serius, udah nggak ada. Gurunda aja sekarang udah kesusahan cari Oten lawan. Umi, syukron Umi, waalaikumsalam Sarah. Beneran, tiap room, tiap komal sekarang tiap komal. Paling yang itu aja lah, paling si siapa namanya, Kepas, si yang cewek itu Karyadut. Benjol. Semalam kesurupan loh, semalam si Karyadut loh, Cak. Marah dia, kesurupan. Enggak sampai itu yang benjol, apa namanya? Benjol. Menjor. Oh, Major, si Major. Oh, menjor. Iya, sampai semalam itu lidahnya Karyana itu, ya Allah, kenapa pula nih orang? Gitu tuh ke Bang Juma. Itu tenan itu lagi. Apa Itu lucu tuh. Buat videonya itu lucu sih Karyana itu. Saking Iya, saya lupa ngedownload deh. Tangannya dikeiniin kan, tangannya dua-duanya ke telinga.
Saking ininya kan temanya ini Yesus Muslim, ngamuk itu ke Bang Juma si Karyadut. Lele lele. Kayak anak-anak ya, anak-anak kecil berantem. Iya, nggak terima dia Yesus Muslim. Kadang Muslim, kadang dihina katanya. Apa itu si Karyadut? Ada Gurunda Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, udah punah hotelnya Gurunda dari semalam. Tadi subuh rame sih, tadi subuh tuh antri sampai si Kacek kesurupan tadi. MKC itu pagi-pagi. Tapi walau nggak ada oten ya, kalau Gurunda bernarasi itu masya Allah adem. Apa ya, kita dapat wawasan yang luas. Naiklah Gurunda beri ini apa namanya ya, pencerahan, kajian. Walau 5 menit itu masya Allah. Ya, Ayo, buat kan- oten-oten, silakan oten-oten. Kalian bertanya aja tentang Bible dan Quran ya. Bertanya aja, bertanya. Nanti kita jawab juga berdasarkan Bible dan Quran ya. Bertanya. Masak dulu 30 menit. Masa apa Gurunda? Masa air. Gurunda itu ini di tempat wisata Gurunda ya. Banyak orang-orangnya di sana Gurunda ya, yang mengurus wisata beliau. Apalagi sebentar lagi ini ya, apa namanya, memasuki bulan Ramadan. Buka puasa bersama di Masjid Nur Maulidah. Ayo teman-teman. MKC itu kurang sebulan lagi katanya ini loh, wajib lapornya. Entah Iya, makanya dia nggak pernah ngehujat lagi. Kalau selesai, apa kira-kira dia menghujat lagi? Ya nggak apa-apa menghujat aja, yang penting dia masuk lagi jadi residivis, tambah gede ininya kurungannya. Harga cabai mahal. Sehat selalu Gurunda, masalah. Tumben Gurunda komen, woi Gurunda mah di YouTube-nya juga sering komen teman-teman. Kalau debat ya nggak mungkin sambil ngetik dong kalau debat, tapi kalau santai ya sambil ngetik bisa. Gurunda itu merakyat loh. Makanya paling dekat banget Gurunda itu dengan teman-teman netizen. Kalau ketemu offline, siapapun yang mau dipoto silahkan. Deket banget Gurunda ini sama netizen. Menyayangi kalian semuanya Gurunda ini. Beda dengan Bunda Rahma, kalau netizennya nggak bawa duren, Bunda Rahma nggak mau nyamperin. Diundang lagi si MKC-nya, suruh ke sini. Tadi malah kabur dia. Ngoceh mulu tuh orang. Nah kan sepi kalau Bunda Rahma di mute. Gitu suaranya kayak suara apa gitu. Yuk sambil di tab-tab layar posting ulang dan di share-share ya ke teman-teman Oten, silakan. Netizen dan moderator. Ini temanya menarik loh. Kristen bertanya saja ya, bertanya aja sepuasnya kalian. Sok mau bertanya tentang apapun juga bebas, asal jangan bertanya tentang harga cabai. Aduh, kacau bertanya tentang harga cabai mah. Si kaca ini sebenarnya tiap hari juga naik dia ke sini, cuma namanya beda-beda, diganti-ganti namanya. Kalau ini juragan sayur kan ada, Carol. Nah, genjer. Ya, Carol, kau bertanya lah ke ustadku. Tanya apa? Bunda Rama aja lah, pura-pura lah biar tidak nganggur. Tadi itu kan dia mengakui Yesus itu datang sebagai utusan. Kenapa dirubah lidahnya itu kayak yang kaku ya?
utusan itu kayak yang kaku, pengennya Tuhan Tuhan Tuhan, padahal tertulisnya UTUS, utus. Kenapa dibacanya Tuhan ya tadi? Kan Bunda Rahma dilawan. Bunda Rahma dilawan. Biar mereka tuh dibawa sadar bahwa mereka tuh botol. Menyebut utusan aja berat loh. Ya, pada itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya kan rasul. Ayo, Bunda nanya aja, Bunda. Oke, aku nanya, Ustadz, izin bertanya, kenapa sih Ustadz itu lama kali hidup sendiri? Jangan nanya subhat, Bunda. Ini tadi sobat yang tadi tentang Maryam 71 itu kan jelas Islam ini akan mendatangi neraka. Ini mendatangi, ini konteksnya ini kita terjun bebas ke neraka atau hanya nonton Kristen-Kristen lagi pargoy direbus di neraka? Enggak, kalau baca itu memang dari ayat 669 memang. Kalau pingin nyambung. Karena kalau cuma baca 71 di framing itu Islam, seakan-akan cuma Islam gitu. Tapi kalau baca dari 69, kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Allah yang Maha Pengasih. Lalu ayat 70-nya, "Tsumma lanahnu a'lamu billadina hum aula biha siliya." Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Allah tahu. Ya. Dengan cara apa? Mereka ini disuruh melewati wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Dengan cara, karena Allah tahu mana yang harus dimasukkan ke neraka. Makanya diberi jembatan yang lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada silet, berliku-liku. Ya, pasti mendatangi itu semua seluruh manusia. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi sirat itu udah ketentuan dari Allah, jembatan itu. Makanya orang yang melewati itu, ada yang secepat kilat langsung nyampe. Nah kalau orang kafir, tidak bisa, mustahil bisa melewati itu. Pasti jatuh, baru neraka jatuhnya itu. Karena di ayat 72, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nazaru zalimina fiha jisiyya." Kemudian kami akan menyelamatkan, maksudnya yang bisa melewati itu orang-orang yang bertakwa. Gitu. Makanya takwa itu kan nanti dijelaskan di dalam Islam itu. Apa takwa itu? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirron wa alaniyatan dhahiran wa batinan. Yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik dalam keadaan sepi maupun ramai, lahir dan juga batin. Ya, jadi orang bertakwa ini yang bisa melewati. Ya tapi si MKC tadi kenapa nggak mau baca 72-nya ya tadi? Ya takut. Padahal di situ udah jelas ya, bukan memasuki ya terjemahannya, tapi mendatangi neraka, melihat konser si KC, Bom Edis lagi pargoy di dalam api neraka. Nah setelah umat Muslim kenyang nonton pargoy mereka tuh direbus di neraka, kita ke surga gitu kali ya aja. Iya. Padahal cuma nonton konser orang kafir direbus di neraka. Ayo teman-teman Oten, silakan naik ke atas ya. Kalian bertanya aja lah. Sekarang pagi-pagi ini, yang cerah ini, yang sejuk ini,
tugas kalian hanya bertanya ya. Nanti malam kita bikin tema ya biasa, diskusi seperti biasa. So kalian bertanya aja sepuasnya kalian ya. Tadi banyak banget Oten ngantri subuh-subuh. Sekarang pada ngilang. Ya ampun, Oten, apalagi si KC tadi ngocehnya nggak karuan. Orang lagi ngejelasin, ditubruk terus suaranya. Aduh, KC nggak kapok-kapok nih. Pengen disumpelin lagi itu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat-sahabat sekalian. Lanjut. Ya adindaku, Masya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini alhamdulillah senantiasa kita panjatkan syukur kepada pencipta langit dan bumi yang telah mengutus para nabi sebagai pembimbing, sebagai pembawa cahaya, pembawa kebenaran, yang menghantarkan kemudian manusia menuju kepada damai sejahtera, yaitu pokok induk dari segala pengajaran keselamatan yang belakangan kemudian disebut Islam, dinul Islam. Salam serta taslim senantiasa tercurahkan manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya beliau segala pujian, sanjungan tercurah kepadanya bersama dengan umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, anak-anak saya, adik-adik saya, abang-abang saya, orang tua saya, dimanapun berada, terkait dengan materi perbandingan atau dialog atau diskusi atau debat lintas agama, adalah berbeda ruang lingkup dari guru-guru kita pada saat menyampaikan materi dengan sahabat-sahabat penggiat apologet, yang mana mereka berhadapan langsung dengan kaum kafir, sedangkan para ustadz itu berhadapan dengan umat. Ruang lingkup penyampaian pesan yang sampai tentu itu berbeda meski ada kesamaan. Alhamdulillah bagi kita umat Islam ini ada satu penggarisan jelas yang menjauhkan kita kepada fitnah dan tidak menumbuh kembangkan dalam jiwa kita, pikiran kita, konsep agama kita sebuah pernyataan doktrin dan dogma yang mengatasnamakan Tuhan untuk memfitnah Nabi Adam alaihissalam sebagai pewaris kebenaran, kebaikan, keselamatan kepada keturunannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsir mimman khalaqna tafdila. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, khalaqna tafdila, kelebihan yang diberikan oleh pencipta langit dan bumi kepada makhluk
keturunan Adam kelebihan yang sempurna. Nah, kelebihan sempurna ini tidak mungkin dibarengi dengan kutukan. Kelebihan yang sempurna ini tentu disempurnakan dengan kemuliaan. Maka Allah kemudian menyatakan, walaqad karramna bani Adam. Sungguh aku pencipta langit dan bumi telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi fitnah, kesenjangan yang sangat nyata, fenomena yang ada, umat Islam dari sejak dia lahir tidak pernah masuk di kuping mereka kalau Adam alaihissalam dan keturunannya itu dikutuk oleh pencipta. Ini kelebihan umat Islam itu di situ. Umat Islam tidak pernah dikotori akal pikirannya. Umat Islam tidak pernah dibaluri otaknya dengan fitnah-fitnahan terhadap Nabi Adam alaihissalam. Umat Islam ditanamkan akidah, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Ini jelas dalam Quran. Jadi umat Islam itu begitu mereka bertumbuh menjadi insan yang baik, bertumbuh menjadi insan yang dewasa, pola pikirnya, hidup keberagamaannya, loncatan berpikirnya, jiwa besarnya tidak pernah ternoda dengan doktrin dogma yang menyesatkan yang mengatakan Nabiullah Adam alaihissalam dikutuk dan mewariskan kutukan itu kepada keturunannya. Alhamdulillah. Justru umat Islam diajarkan yang baik-baik. Umat Islam diajarkan yang sebaliknya. Umat Islam tidak perlu kemudian mengambil sebuah perumpamaan, melakukan dosa lantas orang lain yang harus menebus dosa mereka. Umat Islam diajarkan bertanggung jawab di hadapan pencipta. Umat Islam harus datang kepada penciptanya, entah itu dengan jalan merangkak, entah itu dengan jalan berdiri, duduk, baring. Umat Islam datang untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosanya sendiri, perbuatannya sendiri di hadapan Allah, langsung bercakap-cakap dengan Tuhannya tanpa perantaraan penebusan. Kenapa bisa demikian? Karena dalam kaidah Islam, pencipta langit dan bumi itu jaraknya dengan hambanya manusia lebih dekat daripada urat nadi atau urat leher manusia itu sendiri. Jadi umat Islam tidak butuh perantara. Umat Islam langsung berdialog, umat Islam langsung curhat, umat Islam langsung berkata-kata, berbincang-bincang dengan Rabb penciptanya. Jadi terkait hal ini, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kaidah keislaman kita, sejak kita kecil sampai hari ini, tidak pernah terbersih dalam pemikiran kita bahwa manusia itu telah ditetesin dari nenek moyangnya. Kutuk itu nggak ada fitnah yang melahirkan keadaan bertumbuhnya rasa benci kepada sosok manusia mulia Adam alaihissalam. Itu nggak ada itu. Bahkan umat Islam itu dinyatakan dengan sangat jelas bahwa umat Islam ini lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci bersih. Orang tua lah yang kemudian membuat warna terhadap anaknya. Jadi kita lahir dalam keadaan fitrah, tak ada membawa dosa waris, apalagi bohong waris. Kebohongan yang secara terstruktur masih terencana, berkelompok dan bergelombang, yang menghantarkan manusia itu berfikir negatif terhadap manusia mulia Adam alaihissalam. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh sumpah Allah di hadapan pencipta, di hadapan ciptaan, sebagai pencipta dia menyatakan, aku Tuhan langit bumi telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi pada dasarnya, ateis kah dia, Islam kah dia, non-muslim kah dia, selama mereka belum balik, mereka masih dalam keadaan mulia. Nanti tercemar ketika sudah diajarkan doktrin dan dogma yang merusak tatanan pengajaran pencipta langit dan bumi,
yang kemudian diwakilkan oleh para utusannya. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran yang saya jelaskan tadi, dapat kemudian kita menarik kesimpulan, umat Islam itu hanya bisa tersenyum di balik sedihnya dan mirisnya keadaan ketika mereka berhadapan dengan orang-orang non-muslim yang dengan lantangnya menyebarkan kebohongan tipu daya bahwa Adam alaihissalam itu dikutuk oleh pencipta, lalu kemudian mewariskan dosa kepada keturunannya. Kita minta dalil, mereka tidak akan pernah bisa menemukan dalil itu. Jadi ini hanya fitnah, ini hanya bohong yang diwariskan. Jadi bukan dosa yang diwariskan, tetapi bohong yang diwariskan. Maksudnya keadaan penipuan akal manusia yang disusupi dengan doktrin dan dogma pembodohan yang endingnya nanti hanya ingin menjual sosok yang mereka sembah sebagai penebus. Padahal yang dikutuk itu sejatinya iblis, baik di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam kitabnya saudara kita Yahudi. Tidak ada kemudian data yang mereka bisa sajikan bahwa Adam alaihissalam itu mewariskan dosa kepada keturunannya. Ini adalah bohong yang diwariskan. Yang kemudian yang harus dipahami di sini oleh mereka sebenarnya adalah bagaimana umat Islam itu diajak kemudian menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Sebagai indikasi menurut mereka bangkitnya makhluk ini adalah untuk menebus dosa-dosa manusia. Sejak kapan manusia yang belum lahir melakukan dosa dianggap mewarisi dosa? Ini fitnah. Maka kalau kita tarik benang merahnya di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Kejadian 3 nomor 15, rupa-rupanya Allah Tuhan menjadikan iblis itu musuh kita, bukan teman kita, bukan sekutu kita, bukan. Tetapi iblis itu adalah musuh. Maka sejatinya musuh harus diperlakukan sebagai musuh. Aku akan menjadikan keturunanmu dan keturunannya menjadi musuhan. Itu sumpah. Nah sekarang kalau ada manusia yang memusuhi Adam, ini tanda tanya ini. Yang memusuhi Adam itu menurut kejadian itu adalah keturunan iblis. Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan. Jadi yang memusuhi Adam keturunan iblis. Itu pasti tuh berdasarkan kitab Kejadian. Apa tanda-tanda orang yang memusuhi Adam? 1, memfitnah Adam. Sekarang kita tanya kepada mereka, adakah Anda bisa menunjukkan dalil pencipta langit dan bumi mengutuk Adam alaihissalam? Tak ada. Lantas kenapa Anda secara bergerombol, secara berkelompok mengajarkan kalau Adam mewariskan dosa? Ilmu dari mana ini? Firman Tuhannya tak ada. Berarti ini adalah tanda mereka keturunan iblis. Benci Adam, memfitnah Adam, telah mewariskan dosa. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ada mewariskan dosa? Tak ada. Kalau tak ada dalil Adam mewariskan dosa, lantas digaungkan bahkan dijadikan sebagai pondasi keyakinan. Ya baik-baik, saya berarti tunjukkan dalilnya. Agama tersebut adalah agama yang diajarkan bukan dari Tuhan, melainkan dari sisis. Bang Tuma, halo. Silakan saudara, kita diskusi berdasarkan dalil. Tunjukkan kepada kami umat Islam yang tidak pernah kemudian didoktrin dan didogma Adam alaihissalam mewariskan dosa kepada kita keturunannya. Hari ini Anda ingin menunjukkan dalil itu, silakan. Saya jelaskan dulu dari awal. Saya minta dalil dulu abangku. Langsung lompat dalilnya bagaimana Anda mengerti Bang Tuma? Dalil dulu baru Anda ini Anda aneh-aneh. jelaskan.
Dalil dulu kan, karena yang saya minta Sesuai bukan otak kamu penjelasan. saja ini berat ini. Yang mau saya mengerti gimana. minta bukan penjelasan orang-orang cupu yang tak punya otak. Yang saya minta adalah dalil. Saya tidak butuh penjelasan dari orang-orang tak berilmu. Saya jelaskan Silakan. dulu. Awal mulanya Tidak kan manusia tidak butuh berdosa, penjelasan kan? dari Nah, ini berat penganut kalau orang ajaran begini. pagan. Saya minta dalil kutukan Tuhan kepada Adam. Silakan. Habis itu Anda jelaskan. Setelah Adam jatuh dalam dosa, Dalil dulu, dalil. Anda minta dalilnya, Anda Dalil. memiliki bagaimana kalau Dalil dulu, dalil tidak waras ini. Dalil dulu. Jangan Anda Otak tidak pamer waras kegilaan mulai di begini. sini. Masa minta Ingat, yang memfitnah Adam adalah yang membenci Adam. Yang membenci Adam adalah keturunan Ini otak tidak waras. iblis. Dasarnya Keturunan saja kamu iblis. tidak mengerti ini Kalau orang. kamu mengatakan Adam jatuh dalam dosa tanpa dalil, maka kamu adalah keturunan iblis. Itu konsekuensi daripada Kejadian 3 nomor 15. Adam Silakan. jatuh dalam dosa karena apa? Dia Silakan Anda memakan tunjukkan apa yang dilarang dalilnya Adam agar jatuh tidak dalam dimakan. dosa. Dalil. Contohnya Dalil. kamu dilarang agar jangan memakan Dalil, sesuatu, dalil. tapi Ini kamu berat makan kan? itu artinya Berat, kamu berat, melanggar kan? berat, saudara-saudara, berat. Orang-orang non-Muslim ini namanya juga tidak selamat. Berat mereka menunjukkan fitnah mereka terhadap Nabi Adam alaihissalam. Mana dalilnya? Adam mewariskan dosa, mana dalilnya? Adam berdosa, mana dalilnya? Paling dari Paulus dalilnya. Yang saya minta pernyataan Tuhan pencipta langit dan bumi kalau Adam itu berdosa dan mewariskan dosa. Tunjukkan dalilnya. Mana? Ayo. Ini hal yang sangat mendasar. Kalau tidak ada, berarti Anda sebagai non-muslim memang wajar untuk tidak selamat karena telah melakukan Setelah fitnah Adam besar jatuh dalam dosa terhadap Nabiullah mulia Adam alaihissalam. Di dalam Kejadian 6 ayat 3 itu menjelaskan. Kita baca. Kita baca dalilnya. Izinkan saya baca dalil dulu bang. Habis itu abang jelaskan. Saya baca. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun. Mana. Kita mewarisi itu kan? Kita mewarisi itu. Mana dalilnya Adam Kita dikutuk? mewarisi itu atau tidak? Mana dalilnya Adam dikutuk? Mana? Umur kita Mana segitu dalilnya Adam dikutuk? Kutukan itu terjadi karena apa? Adam Mana melakukan dalilnya? apa yang Kau dilarang berbicara oleh Tuhan. kutukan Makanya Anda terhidup dengan Anda hidup 60 tahun terhadap sudah Adam, beton. tapi tidak ada dalil. Itu fitnah. Yang memfitnah itu iblis. Kamu keturunan iblis rupanya. Minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Memang betul penyesat Ini itu orang kata tidak Quran. waras ini. Dari golongan manusia juga ada. Dari golongan jin juga ada. Tanpa dalil Anda menyatakan ajaran Anda adalah ajaran syaitan. Tak ada dalil. Anda membawa Kejadian 6 nomor 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging. Pertanyaan saya, Adam ketika di Ganbi Eden, dia daging atau apa? Daging, berarti dari sononya memang Adam sudah dicipta bukan untuk disono karena daging. Berdasarkan dalil itu, sudah dari sononya Tuhan men-setting Adam dan keturunannya tidak panjang umur karena daging. Itu jawabannya. Bukan karena dosa waris, Cak Kangkung. Ini coba naikkan lulusan terbaik di antara kalian, tokoh-tokoh yang terbaik yang Anda punya, suruh ke sini. Kami ingin tahu sejauh mana saudara-saudara kami non-muslim menyadari bahwa selama ini mereka telah disesatkan begitu jauh. Adam kalian fitnah. Manusia mulia, manusia suci. Padahal yang dikutuk itu adalah iblis. Faharuj minha fa innaka rajim. Kalau begitu keluarlah kamu, hai iblis, dari taman ini. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Yang terkutuk itu iblis. Kok Adam Anda katakan terkutuk? Di mana ilmunya Adam itu terkutuk? Yang terkutuk itu iblis.
Ular tua di dalam kitabnya orang Yahudi. Lantas kenapa kalian mengatakan yang terkutuk itu Adam dan keturunannya? Sebenarnya kalian ini keturunan siapa? Hah? Adam kalian katakan terkutuk. Nabi mulia yang datang di tengah kaumnya Bani Israel, kalian katakan terkutuk. Kalian fitnah dia mati dalam keadaan kutuk. Demi untuk membebaskan kalian. Dari apa? Dari dosa. Sebenarnya kalian ini keturunan siapa sih? Keturunan Adam ke? Atau keturunan Sibilisisis? Kalau kita melihat kaidah yang muncul di Kejadian 3 nomor 15, yang membenci Adam itu keturunan iblis. Sekarang kalau Anda tanpa dalil, tanpa petunjuk dari nabi-nabi, tanpa petunjuk dari Tuhan, lantas mengatakan Adam itu mewariskan dosa karena kutuk, itu yang mengajarkan Anda siapa? Siapa yang mengajarkan kalian sebagai non-muslim bahwa Adam itu dikutuk? Elohim tidak, Allah tidak, Yesus tidak, Musa tidak, Daud tidak, Yeremia tidak, Saul tidak, Harun tidak, siapa lagi? Yosua tidak. Lalu yang mengajarkan kalian Adam mewariskan dosa kutuk itu sopo? Sikit-sikit penyamaran kalian kebuka, bukan? Iya kan? Sejak ada TikTok ini penyamaran kalian udah kebuka pelan-pelan kan? Ayo, kalau dalam Al-Quran, fakhruj minha fa innaka rajim. Yang dikutuk itu iblis. Makanya umat Islam itu selalu berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Suci dari godaan iblis yang terkutuk. Adam pula yang kutuduh terkutuk. Manusia mulia yang mengajarkan Injil di tengah-tengah Bani Israel pula yang kalian katakan terkutuk. Habis itu yang terkutuk di Ganbi Eden itu dibebaskan, ditebus. Alamak, iblis yang dikutuk di Ganbi Eden, Anda datang mengajarkan dia sudah ditebus dosanya, dosa kutuknya. Adam gak ada dosa kutuk di Taman Eden, gak ada. Yang ada dosa kutuknya di Taman Eden itu iblis. Kalau ente pade non muslim mengajarkan bahwa ada penebusan dari kutuk yang terjadi di Taman Eden, berarti kalian membebaskan iblis dari kutukan Tuhan. Sebenarnya kalian ini keturunan Adam apa keturunan Sibilisisis? Hah? Apa? Mau ngomong apa coba? Mana dalilnya? Biarkan aku menjelaskan dulu, Bang. Maksudnya biarkan aku menipu kau dulu, Bang Suma. Izinkan aku menyesatkan dulu, Bang Suma. Baru saya bawa dalil. Itu pun asal-asal bawa dalil. Nggak tahu kalau dalil itu justru menampar muka lu. Sebenarnya pembelaan itu tak akan pernah bisa Anda lakukan. Hanya karena Anda sudah terlanjur menjadi non-muslim dari sejak lahir. Ketika diperhadapkan dengan keadaan, baik itu yang berasal dari Bible, berasal dari Quran, kalian susah untuk mengeluarkan diri Anda dari sono. Kenapa? Hanya karena terlanjur non-muslim doang. Baru tersentak kaget, bukan? Iya kan? Baru kaget kan? Baru tersadarkan, bukan? Baru ngeh, oh ternyata betapa jauh kita memfitnah Adam alaihissalam. Betapa jauh kita telah digiring oleh konsep doktrin dogma yang tak beralasan dengan sahih. Hanya oleh karena egosentris dalam beragama, kasih, nabrak semua. Yang listrik ditabrak, tembok jembatan ditabrak, tiang jembatan ditabrak, Monas ditabrak, semuanya ditabrak. Dalil akal, dalil nakli, dalil akli ditabrak semua. Sekarang sederhana,
Gugurkan ajaran agama Islam yang mengatakan Adam itu tidak berdosa. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Gugurkan itu dengan menunjukkan dalil kepada kami umat Islam. Adam memang dikutuk, keturunan Adam memang dikutuk, maka pantas kemudian ada yang keluar dari kubur untuk membebaskan kutukan itu. Prat, pret, prat. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau tidak ada dalil, berarti kalian adalah manusia-manusia yang telah memfitnah Adam alaihissalam begitu keji selama kurang lebih 2000 tahun lamanya. Sahabat yang ada di YouTube, syukran barakallah. Sahabat Dudi dan yang lainnya, sehat selalu antum semua. Silakan kalau ada non muslim yang bisa menjelaskan dosa Adam yang diwariskan kepada keturunannya itu yang mana? Mana dalilnya dia dikutuk sampai kalian harus punya Kristus yang mati terkutuk untuk dosa-dosa itu? Silakan. Saya lanjut masak. Masya Allah. Masaha. Bagi. Yaitu Bang Zuma bisa bacakan di Mazmur 90 angka 4. Satu harinya Tuhan itu 1000 tahun. Dan memang Adam setelah makan buah itu, dia umurnya tidak sampai 1000 tahun, 930 tahun. Artinya kematian itu tidak pernah dari awalnya itu adalah desain daripada Tuhan gitu loh Bang. Kemarin kan Bang Zuma bilang itu mengenai keriput gitu lah. Nah keriput itulah dosa waris yang kemudian berujung kepada kematian. Itu. Manusia itu dicipta dari daging. Manusia itu makhluk biologis. Anda baca dalil Kejadian 63 itu, Adam diberi ruang hidup 120 tahun saja. Karena kenapa? Adam terbuat dari daging. Sekarang pertanyaannya, Adam sebelum makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, dia daging atau bukan? Ya asumsinya daging ya. Betul. Bukan asumsi, faktanya daging atau bukan? Kita nggak tahu Bang. Ya kok nggak tahu? Bagaimana ceritanya bukan daging makan? Kan ada perintahnya makan. Dan Adam dicipta dari tanah. Masa bukan daging? Sedangkan yang Anda harus paham ini, saudara-saudara non-muslim, Anda harus paham, sebelum Adam diciptakan, Adam sudah disetting untuk memenuhi bumi atau memenuhi Taman Eden? Memenuhi bumi ya. Bumi. Berarti dia memang harus sebagai makhluk biologis. Bagaimana bisa memenuhi bumi, menjadi pemimpin kalau dia makhluk roh? Bagaimana caranya dia mengelola bumi, dia makhluk roh? Aneh-aneh aja agama ini. Jadi yang pasti adalah non-muslim sampai hari ini tidak bisa menunjukkan kalau Adam itu telah mewariskan dosa kepada keturunannya berdasarkan dalil, atau dia mendapat kutuk dari Tuhannya berdasarkan dalil. Semua hanya karena doktrin yang diwariskan sebagai kebohongan turun-temurun. Ya. Dalil. Jadi kenapa kita bisa mewariskan dosa Adam? Karena itu penjelasannya ada di Ibrani 7 angka 10 Bang. Ibrani 7 ini surat siapa? Gini. Ibrani ini siapa? Firman Tuhan atau firman hantu? Ya di sini kan kita dikasih pengetahuan Bang. Nah, kenapa kita bisa tertular dosa waris itu? Bagaimana ceritanya ada dosa ditularkan? Nah makanya begini Ya Bang. Allah ya Karim. Itu dikatakan sebelum Yakub ada, Yakub masih di dalam Ishak. Sebelum Ishak ada, Ishak masih di dalam Abraham. Jadi sebelum kita semua lahir, kita semua masih di dalam Adam Bang. Makanya pada waktu Adam makan buah itu kan belum punya anak tuh. Ya makanya kita tertular jadinya. Kita semua kan memang kita akan menjadi tengkorak kan Bang. Kita semua ini Ya kan. Allah ya Karim. Itulah maksudnya dosa waris Bang. Ini kita harus pahami bahwa yang kita butuhkan di sini bukan doktrin. Doktrin Kristen non-Muslim kami udah hafal. Bahkan sampai tertidurnya nyak pun, dalam keadaan pingsan pun kami, kalau disuruh minta untuk membacakan itu, mengajarkan itu, kami tahu. Non-Muslim didoktrin, dosa diwariskan. Dalilnya mana? Ndek nara. Nang hadong.
Tidak ada itu dalilnya. Sedangkan Adam dan keturunannya itu adalah mereka Muslim sebelum praeksistensi sebagai manusia. Wa is ahasa rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Alam roh sebelum kita menjadi manusia, kita itu sudah suci. Dari sononya kita suci, bersih, kita Muslim. Kita ini fitrah, bersih kita ini. Nanti kita kotor ketika kita turun ke bumi. Nah, pada diri kita itu ada potensi yang bertumbuh. Apa itu? Potensi berbuat jahat, potensi berbuat baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada diri manusia ada potensi untuk jahat dan ada potensi untuk takut kepada Tuhannya. Itu yang bertumbuh di dalam diri kita masing-masing. Bukan doktrin bahwa Adam mewariskan dosa, kemudian kita disusupi dengan narasi-narasi akal-akalan, fitnah dan kebencian kepada Adam. Seakan-akan kita ini suci, yang kotor Adam. Ini saya berbuat dosa ini karena Adam. Ini saya melakukan ini karena sudah diwariskan Adam. Kenapa sih Adam dulu kau begini sehingga saya bisa berdosa? Pret! Yang memfitnah Adam, yang mencaci Adam alaihissalam, itu keturunan manusia Adam atau keturunan iblis? Itu aja dulu poinnya. Anda menyatakan fitnah yang keji terhadap Adam itu karena Anda keturunannya atau Anda keturunan iblis? Ya, di dalam Islam kan juga dibilang setelah Adam makan buah kuldi, Adam kan diusir dari surga, Bang. Karena memang dia peruntukannya untuk di bumi. Adapun yang terjadi di surga itu keadaan yang menjadi skenario Tuhan. Andai saja Adam datang kemudian padanya iblis, lalu kemudian digodanya Adam ini untuk makan buah pengetahuan itu, tapi Adam seperti orang gila, Adam seperti kera, tidak bergeming, maka Allah akan menghapuskan Adam dan menciptakan manusia baru yang lebih sempurna. Justru karena Adam mendeteksi adanya syahwat dalam dirinya, keinginan, kehendak bebas, maka kemudian dikatakanlah manusia itu sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Kenapa dia harus menjadi pemimpin? Karena yang pertama yang harus dia pimpin adalah dirinya sendiri. Kenapa? Ada tonggak penghancur pada diri Adam alaihissalam yang disebut syahwat, hawa nafsu. Bila mana Adam tidak mampu mengendalikan hawa nafsu itu, maka Adam akan menghancurkan dirinya sendiri. Maka dia harus bisa mengalahkan hawa nafsunya untuk bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi. Pemimpin yang tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya akan menghancurkan apa yang ada dalam pimpinannya, yang dipimpinnya, baik dirinya maupun bangsanya. Jadi jelas itu skenario. Andai saja Adam datang padanya iblis tua, Adam makan buah itu. Adam cuma senyum-senyum doang, tidak peduli, EGP, tidak masuk ke dalam otaknya, tidak masuk ke dalam nafsunya, adanya keinginan ketertarikan, tidak berpikir dia antara ikut atau tidak, maka Tuhan akan menghapuskan Adam dan membuat ciptaan baru. Kenapa? Ciptaannya ini tidak sempurna. Dia masih seperti malaikat. Tidak ada nafsu. Sementara Tuhan menginginkan adanya penggerak, penyeimbang di dalam kehidupan, sehingga melahirkan norma, melahirkan etika, estetika, melahirkan adat istiadat kebiasaan yang baik yang disebut dengan norma budaya yang positif. Kalau Adam ternyata tidak mampu, tidak ada ruang dalam dirinya, tidak ada sinyal sebagai alat iblis untuk mendeteksi agar iblisnya bisa mempengaruhi dia, maka Adam dihapuskan, dibangunlah, diciptakanlah makhluk yang jauh lebih sempurna dari itu. Tapi karena Adam terpengaruh melalui istri yang dicintainya, apa yang dikatakan kemudian di sana? Adam sudah ada dimensi ketertarikan. Adam ada dimensi punya pilihan. Adam punya dimensi kemudian insting. Ada dimensi dia berpikir. Ada dimensi dia bimbang. Dia ragu menetapkan antara A dan B. Artinya bahwa Adam sudah layak menjadi pemimpin karena otaknya sudah berfungsi untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Ketika dia jatuh ke dalam keburukan, fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim.
Dalam keadaan terpuruk, jatuh dia bertaubat kepada Tuhannya. Inilah yang Allah tunggu-tunggu, kesempurnaan makhluk berupa Adam dan keturunannya yang begitu sempurna. Makanya di setiap keturunan Adam itu ada deteksi, ada alat yang menjadi alat deteksi iblis. Contoh, Anda duduk bersama dengan kumpulan hewan. Di samping kiri kanan Anda ada kera, sedikit 1 meter di samping kirinya ada gajah, sedikit lagi di sebelah sananya ada anjing, sebelah sananya lagi ada babi, sebelah kanan Anda di situ ada kucing, ada ayam, ada gorila, ada biawak. Anda satu-satunya manusia. Kemudian iblis datang. Kira-kira siapa di antara makhluk yang berjejer ini yang memiliki ruang celah yang bisa iblis pengaruhi? Sapi nggak mungkin, tidak pernah ada sapi kerasukan setan. Ada kucing kerasukan setan, habis itu diruqyah, itu belum pernah terjadi. Ada buaya kerasukan setan sampai dia naik panggung minta mic untuk bernyanyi, itu belum pernah. Atau ada kemudian kucing minta dia tari balet, itu nggak pernah ada. Nggak ada itu binatang kerasukan setan. Kenapa? Iblis mendeteksi adanya sinyal pada diri Anda, di mana sinyal itu bisa iblis masuk untuk membuat Anda jatuh kepada kehancuran, meninggalkan penyembahan terhadap Tuhan yang benar, menuju menyembah kepada sesama Anda makhluk. Itu. Jadi anak keturunan Adam, kesempurnaannya diberinya syahwat, nafsu. Nafsu inilah yang menjadi lubang celah masuknya iblis. Kalau Anda tak sanggup menutup celah itu dengan akal, maka iblis akan datang merusak komponen-komponen logika sehat Anda menuju kepada kebinasaan. Kenapa? Karena Anda tidak menggunakan akal. Jadi Adam itu tidak pernah mewariskan dosa. Adam dan keturunannya sama-sama derajatnya di hadapan Tuhannya, yaitu memiliki potensi jahat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Makanya Al-Quran mengatakan fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Sebagian anak keturunan itu pantas selamat, pantas mendapatkan petunjuk, dan sebagian anak keturunan Adam itu pantas untuk sesat karena mereka tidak menggunakan akal menelaah ayat-ayat Tuhan. Jadi kita ini, Anda dengan saya, satu di antara kita itu pantas sesat. Pantas juga, satu juga mendapat petunjuk. Kenapa? Di antara kita ada yang menggunakan akal, ada yang hanya menggunakan doktrin. Contoh, bagaimana mungkin orang berakal akan memahami, akan menelaah, akan mengerti sebuah kedikdayaan, sebuah konsep yang terstruktur tanpa dalil pewahyuan? Adam mewariskan dosa, mana dalilnya? Adam dikutuki Tuhan, mana dalilnya? Tak ada dalil. Maka tidak mungkin orang berakal mau percaya doktrin kebohongan seperti itu. Itu nggak mungkin. Sedangkan Anda yang tidak menggunakan akal, cuman ikut-ikut doang. Adam telah mewariskan dosa kepada kita loh. Dia dikutuk oleh Tuhan pencipta langit dan bumi loh. Andaikan saja dia tidak makan buah ilmu pengetahuan jahat, baik dan buruk, kita masih ada di Eden, di taman surga loh. Terus di ujung bulan bayar perpuluhan. Gitu aja terus. Mana dalilnya? Lalu berbicara keyakinan itu kudu ada dalil. Yesus hanya mengatakan apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan Tuhan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Kalau Kristen berlaku nggak itu? Enggak. Aja. Mana dalilnya? Ayo, Yesus kudu butuh dalil dari Tuhan, baru dia berbicara sebuah konsep. Kristen mana dalilnya? Nggak ada. Aja. Jadi agama Anda itu agama Tokoh agama, saudara-saudara, jemaat-jemaat, kita ini harus gitu aja terus. Saudara-saudara, ini sudah tanggal 30 loh. Minta dalil tak ada. Yesus kudu butuh dalil.
Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Bahkan untuk bertingkah laku Yesus itu harus berdasarkan petunjuk. Makananku adalah melakukan segala pekerjaan yang Bapa perintahkan kepadaku. Yohanes 4 nomor 34. Ya, Kristen seenak perut. Apa yang dikatakan tokoh agamanya? Agama apa ini? Padahal endingnya kemudian adalah jangan Quran. Jangan Quran terlalu berat. Cukup Bible. Apa katanya? Aku akan mengadakan permusuhan. Nah, orang yang berakal sehat, siapa yang memusuhi Adam? Memfitnah Adam. Setan kah dia? Manusia kah dia? Dia terindikasi sebagai keturunan iblis. Islam datang meluruskan. No. Adam itu manusia mulia. Justru kita keturunannya ini kudu wajib berterima kasih kepada beliau. Tanpa beliau makan ilmu pengetahuan, kita jadi apa? Tanpa Adam makan buah ilmu pengetahuan, kita jadi apa? Jadi apa kita ini tanpa ilmu pengetahuan? Jadi apa kita ini? Jadi lubang pantat monyet. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada Adam alaihissalam, karena beliau memakan buah ilmu pengetahuan sampai kita bisa main HP, bisa internetan, bisa teleponan, bisa pakai filter, bisa. Bagaimana kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan? Coba Anda lihat monyet itu. Tangan ada, mata ada, hidung ada, gigi ada, pantat ada, kemaluan ada, kaki ada, mulut ada, alis ada, kumis ada, jenggot juga ada, leher juga ada, dada juga ada, lambung ada, usus ada, ginjal ada, kuku ada, lengkap sama seperti kita. Tapi karena dia tidak tahu ilmu pengetahuan, maka jadilah namanya monyet kera. Itulah yang terjadi terhadap Adam dan keturunannya sekiranya Adam tidak makan buah pengetahuan. Jadi yang harus kita lakukan sekarang ini adalah berterima kasih kepada Adam alaihissalam, supaya kita menjadi keturunan yang bisa bersyukur kepada nenek moyang kita. Bukan yang mengutuk nenek moyang kita. Sebab yang mengutuk nenek moyang kita itu hanyalah iblis dan keturunannya. Sampai di sini paham? Iya bang, jadi bagus kalau paham. Itulah kenapa dikatakan darah Yesus itu mahal. Lama darah Yesus. Karena cuma Yesus satu-satunya orang yang tidak memiliki dosa waris. Dia bukan dari garis keturunan Adam. Lah silsilahnya Yesus dalam Matius 1 itu apa? Bang, silsilah itu tunggal bang, hanya dari Bapa, hanya dari laki-laki, bukan ya, dari ibu. memang kita ini keturunan dari Adam. Sekarang ibunya Yesus, Maria ini keturunan Adam atau tidak? Keturunan Adam, tapi anaknya Maria keturunan Adam atau bukan? Bukan, karena itulah yang kubilang. Gara-gara memfitnah Adam, Tuhan mengutuk kalian. Oke, jadi gini bang. Bagaimana Anda mengatakan anak Maria bukan keturunan Adam, sedangkan Maria keturunan Adam? Apa enggak pecah itu otak? Oke, begini. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, terus bin Ismail bin Abraham. Keturunan Adam enggak? Tunggu dulu. Jangan ke situ. Keturunan Adam enggak? Gini, Muhammad bin Abdullah, ya kan? Dari Abdullah lah nama Muhammad. Keturunan Adam enggak? Siapa? Keturunan Adam, Nabi Muhammad. Adam, Yesus bukan keturunan Adam. Bukan. Karena begini. Jadi bang, Maria bukan keturunan Adam. Kalau Maria keturunan Adam. Tapi Yesus ini keturunan Maria atau bukan? Bukan bang. Karena kalau namanya keturunan itu dari Bapa. Bukan keturunan Maria enggak itu Adam. Itu bukan, Yesus. Maria itu melahirkan Yesus, tapi Yesus bukan keturunannya. Bukan. Mati nih ya. Masalah generasi. Itu tunggal. Ingat, tengoklah cara kerja iblis itu nyata. Musuh nyata kata Allah. Iblis itu musuh nyata, bukan musuh sembunyi-sembunyi. Makanya Al-Quran mengatakan apa bang kepada kami umat Islam?
wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara iblis itu orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini menolong iblis di dalam mengajarkan ajarannya untuk durhaka kepada Tuhan. Bagaimana coba saya bisa menghargai Anda sementara Anda yang menjatuhkan diri Anda sendiri? Maria melahirkan anak dan anaknya bukan disebut sebagai keturunannya. Ini ilmu apa yang saya harus pakai di dalam otak saya supaya saya bisa menerima itu? Makanya Bang gini, kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib terus akhirnya ujungnya sampai bin Adam, ya kan? Nah, kenapa dari nama Abdullah lah, dari bapak lah nama Muhammad tersambung ke Adam lah? Kenapa tidak bisa dikatakan Muhammad bin Aminah? Aminah juga keturunan Adam kan? Karena Gitu dia loh. punya bapak. Dan kalau ditanya apakah Nabi Muhammad ini keturunan Abdullah, juga sudah termasuk mewakili keturunan Aminah? Iya. Karena tidak mungkin kemudian Abdullah melahirkan, kudu harus ada percampuran dengan Siti Aminah. Lalu kemudian Nabi Muhammad lahir. Begitu juga Yesus. Apakah Yesus itu jatuh dari langit? Di langit dibentuk bayi, turun ketepung, sampai di bumi dia langsung berjenggot. Atau dia berasal dari darah Maria? Bukankah dalam kitab saudara sendiri katakan daging melahirkan daging, roh melahirkan roh? Daging melahirkan, Maria daging melahirkan daging. Daging ini keturunannya enggak? Ya keturunan. Keturunan itu akar katanya turun. Maria menurunkan anak. Nama anaknya Yesus. Yesus itu keturunan daripada Maria. Maria keturunan Adam. Hanya orang sedeng yang mengatakan bahwasanya Yesus bukan anak Maria. Sahabat Arafel, barakallahu fik. Tidak mungkin. Orang Ya, waras Bang. mana mau percaya? Bang, abang lihat Bang di tempat pemakaman umum orang Islam, bin itu semuanya nama bapak, nggak ada nama ibu. Iya betul. Itu betul. Karena mereka punya bapak. Ini Yesus, mau Anda sebutkan bapaknya atau tidak sebutkan bapaknya, memang dia tidak punya bapak. Yesus Tetapi punya dia bapak, punya Bang. ibu. Yesus itu punya bapak, Yesus itu bin Allah, anaknya Tuhan. Bapak itu Tuhan. Jangan Anda artikan sebagai bapak dalam bentuk panggilan kita kepada ayah. Bapak itu istilah Yahudi, bapak itu Tuhan. Bukan Anda larikan, oh dia bapak berarti dia anak. Bukan. Orang-orang Yahudi dipanggil anak-anak Tuhan. Malaikat dipanggil anak-anak Tuhan. Artinya hamba Tuhan yang intim, yang akrab dengan Tuhannya. Kenapa Tuhan tidak memperkenalkan lagi dirinya kepada Nabi Muhammad sebagai Bapa? Karena Tuhan tidak menginginkan ajarannya yang sudah sempurna ini diselewengkan lagi dengan menganggap Tuhan itu sebagai Bapaknya, sehingga umat Islam mengatakan kita bukan lagi hamba Tuhan, tapi kita adalah anak-anak Tuhan. Sehingga umat Islam tidak lagi mengajarkan ajaran Islam. Jangan lagi sholat. Kenapa? Kita ini bukan lagi hamba Tuhan. Kenapa? Kita ini sudah anak Tuhan, pewaris surga. Pret! Ngapain lu sholat? Tutup masjid. Kenapa? Kita ini bukan hamba Tuhan lagi. Kita ini anak Tuhan, pewaris surga. Nenek Mukiper. Itu yang dihindari. Kenapa kemudian bangsa Yismael tidak lagi diperkenalkan akulah bapakmu, enggak lagi akulah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Begitu kawan. Karena disalahartikan panggilan bapak itu oleh orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, dan orang-orang zalim yang ada di antara mereka, maka Tuhan tidak mau lagi dipanggil bapak. Jadi Yesus itu tidak punya bapak, Bang. Yesus tidak punya bapak. Yesus punya Tuhan. Tuhannya Jadi, dipanggilnya bapak untuk keakraban. Jadi Bang Zuma menyamakan Allah yang tidak berbapak dengan Yesus yang tidak berbapak. Ini nggak benar, Bang. Berarti laisa kamislihi syai'un gugur. Ya Allah. Yesus itu manusia. Yesus kalau hadir di sini ku gelitik dia sambil makan sako-sako. Hah? Kau tahu? Dia tersedak dia. Batuk dia. Karena dia manusia sama seperti aku. Sementara Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Yesus kalau tidak mandi 1 minggu, gatal-gatal badannya, Bang. Apanya saudara ini?
Anda mau menyamakan Yesus yang adalah manusia dengan Tuhan pencipta kita. Bagaimana bisa? Tidak ada dosa waris, tak ada dosa waris. Mana dalilnya dosa waris? Ya, Kalian kematian hanya itu, kalian Bang. itu Kematian. ingin melantik Yesus yang sebenarnya bukan Yesus. Kalian itu sudah direcoki oleh iblis. Hei, aku adalah Yesus loh. Aku datang untuk nembus dosa-dosamu loh. Percaya aku ya, sembah aku ya. Itu bukan Yesus. Yesus mengajarkan pertobatan, bukan penebusan. Bertobatlah, Jadi kalau- bertobatlah. Kalau Bukan di zaman mengajarkan perjanjian penebusan lama, Yesus Bang. itu. Kalau di perjanjian lama, darah kambing dan domba yang dipercikan ke atas tabut perjanjian. Nah, perjanjian baru, darah Yesus yang dipercikan. Nenek ke lu tabut kiper, perjanjian. nenek lu kiper 7 turunan. Mana dalilnya? Di mana Tuhan menginginkan mempercikkan darah manusia, tuyul? Mana? Mana dalilnya? Itu ajaran pagan, ajaran sibilisisis. Pakai Ya, dalilnya daster, itu, Bang. pakai sepatu bola iblisnya. Nggak ada itu cerita, nggak ada itu. Sedangkan dalil Adam mewariskan dosa aja, gereja mulai dari timur sampai barat tak ada bisa menunjukkan dalil. Itu hanya bohong yang diwariskan, bohong, fitnah yang diwariskan kepada Adam alaihissalam. Mana dalil? Ini sudah hampir sejam nih. Mana dalilnya? Ayo, saudara-saudara Kristen. Mana dalilnya Adam dikutuk, Adam mewariskan dosa? Dalilnya mana? Ya, dalil Tuhan itu menginginkan darah itu kan pada waktu peristiwa Tuhan memerintahkan Abraham menyembelih anaknya. Kan minta Itu darah. ujian, bukan dosa. Kejadian 22 nomor 1, ujian terhadap Abraham. Tuhan menguji kesetiaannya, kesabarannya, ketundukannya terhadap perintah, dan Abraham lulus dari ujian itu. Itu bukan dosa yang ingin ditebus. Adam, bunuhlah anakmu, sembelihlah anakmu untuk dosanya Adam. Pret. Itu cuman ujian iman, ujian kesabaran, dan ada Abraham lolos dari ujian itu. Jadi jangan Anda ini mengambil data-data yang tidak relevansi, tidak ada relevansinya dengan keadaan doktrin dogma gereja. Anda jangan. Yang saya minta dalil sebagaimana Adam diceritakan dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 1 nomor 26 nomor 28. Apa kata Tuhan? Aku Tuhan memberkati Adam dan anak-anaknya, laki-laki perempuan semuanya aku berkati. Kejadian 5 nomor 2. Tuhan memberkati Adam, baik laki-laki dan perempuan dari keturunannya. Itu diberkahi oleh Tuhan. Sebagaimana Al-Quran juga mengatakan, wa iz ahsa rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum. Datang Kristen ingin menjajakan Kristus. Aku keluar dari kubur untuk nembus dosa. Dijuallah itu. Adam difitnah. Mana dalilnya? Adam mewariskan dosa. Ada? Berarti Tuhan Enggak, itu jangan berarti. Sekarang saudaraku jujur, ada nggak dalilnya Tuhan mengutuk Adam? Ada atau tidak ada? Ya, Adam memakan buah itu sendiri. Bang. Saya ulang pertanyaan saya. Ada nggak dalilnya Tuhan mengutuk Adam? Ada nggak dalilnya? Ada, Bang, ketika Tuhan Tunjukkan, berkata, saya ingin tahu. Silakan, saya ketika baca. Tuhan berkata, pada hari Kejadian engkau berapa? memakan- Kejadian berapa kutukan Adam itu ada? Silakan. Anda buka, saya baca. Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Kutukan, Nah, itu. kutuk. Ya, Saya itu minta dalil. Mati itu, Saya Bang, minta kutukan. dalil. Sebab apa? Yang dikutuk di sana adalah iblis. Kejadian 3 nomor 14, tidak ada Adam dikutuk. Kejadian 3 nomor 15, tidak ada Adam dikutuk. Ayo, Iya, tolong kematian tunjukkan itu, di Bang, mana kutukan. Adam kemudian dikutuk. Dalil. Yang dimaksud kutukan itu kematian itu. Oh, Anda Karena ngarang. Adam itu, Itu ngarang. Apa buktinya Anda ngarang? Ketika Yesus Anda, Tuhan yang keluar dari kubur yang Anda sembah ini keluar atau hidup, apakah orang-orang sudah dibebaskan dari kematian?
Nah, kalau itu aku nggak bisa jawab ya. Nah, betul. itulah makanya kebohongan terstruktur yang diajarkan oleh Barat kepada kalian. Tidak ada dalilnya. Ketika Anda mengatakan kutuk itu adalah kematian, Yesus datang menebus kutukan itu, berarti setelah Yesus mati dan bangkit, tak ada lagi anak keturunan mati. Tapi faktanya, Kristen pada peristiwa COVID kemarin di Indonesia, lebih banyak orang Kristen yang mati daripada orang Islam. Mana penebusan dosa, penebusan kutuk kematian, mana? Bahkan kalau Anda lihat di dalam Roma 8 nomor 10, bila mana Kristus ada di dalam kamu, maka dirimu, tubuhmu memang mati karena dosa. Lalu apa yang ditebus Yesus kalau orang Kristen mati karena dosa? Nggak ada, itu cuman fitnah, kebohongan yang diwariskan secara turun-temurun untuk membodohi manusia, untuk membuat iblis itu berjaya, untuk membuat iblis itu tepuk tangan. Semakin banyak manusia terdoktrin Adam mewariskan dosa, padahal yang mewariskan dosa adalah iblis. Semakin banyak anak Adam yang terdoktrin bahwasanya Adam dikutuk, padahal iblis yang dikutuk, maka yang tepuk tangan siapa? Iblis. Jelas dalam dalilnya. Tuhan berfirman, "Hei wanita, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apa yang engkau makan dari buah yang kularang engkau makan itu?" Manusia kemudian menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Elohim kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku." Ular, bukan Adam. Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu Tuhan berfirman kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, kutuklah engkau di antara segala binatang dan di antara keturunanmu dan di antara binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu." Siapa yang terkutuk? Siapa yang terkutuk? Iblis. Adam, kau bilang iblis. Jelas-jelas yang terkutuk iblis, kok Adam yang difitnah. Agama apa ini? Gini bang, gini. Jadi ketika Tuhan kepanjangan ya R-nya tadi ya. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham menyembelih anaknya, kemudian tidak ada yang mati, gitu ya. Apa pula Abraham? Cak Ayu. Tidak ada hubungannya. Ini jangan lagi membuat opsi kebohongan. Setelah Anda gagal mempertahankan kebohongan pertama, Anda membawa opsi kedua kebohongan Anda. Abraham lagi yang Anda ingin fitnah. Lah iya gini loh. Kan Tuhan Ya Allah ya Karim, Abraham menyembelih anaknya, kemudian tidak jadi, ya kan? apalagi ini kebohongan baru, apalagi ini? Dengerin dulu, dengerin. Saya disuruh mendengarkan kebohongan, teman-teman. Loh itu bukan kebohongan, itu kan fakta. Tolong tunjukkan di mana Abraham diperintahkan menyembelih anaknya untuk menebus dosa. Dalil. Enggak, bukan untuk Ya menebus memang dosa. memang enggak Gini, ada. gini. Cuman diuji, itu ujian. Nih, kita bacakan Dengerin dulu, Kejadian Bang, 22. Dengar, Kejadian 22 apa yang dikatakan di kitabnya orang Yahudi, supaya kita tahu. Setelah semuanya itu, Elohim mencobai Abraham. Kata Tuhan kepada Abraham, Iya. "Abraham, ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran." Ujian kan? Dan setelah kejadian itu, Tuhan mencobai Abraham dengan berkata, "Abraham, ambillah anak tunggalmu itu. Persembahkanlah sebagai korban bakaran di tanah Moria." Ini ujian, Nah, gini. bukan dosa waris, Cakangku. Sekarang kita pakai akal nih Bang Zuma ya. Ya apalagi pakai akal loh, doktrin nggak Nih. masuk, apalagi akal Anda gimana ceritanya? Silakan. Nih, dengerin, pakai akal Bang Ya. Zuma. Seandainya Abraham menolak mengorbankan anaknya, apakah Tuhan mau mengorbankan anaknya Yesus?
Apa hubungannya? Yesus itu tidak pernah akan dijadikan sebagai korban. Tak ada dalil Tuhan minta korban manusia, titik. Tidak ada dalilnya. Adam tidak pernah kemudian dikutuk oleh Elohim. Abraham tidak pernah kemudian dipakai anaknya untuk menebus dosa Adam. Yesus tidak pernah dipakai oleh Tuhan untuk menebus dosa Adam. Tak ada. Itu semua adalah kebohongan yang diwariskan. Jangan pakai opini kedua, ketiga, opsi kedua, ketiga untuk menipu. Jangan. Sudah nggak zaman. Membodohi orang itu nggak zaman. Dosa kita ditebus oleh karena kita udah jatuh dalam dosa. Jangan kamu pakai cara-cara itu lagi. Kami umat Islam sudah paham Bible. Jangan nipu. Dalil awal, opsi pertama aja kalian gugur. Ini sudah hampir 2 jam. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Mana dalilnya Adam dikutuk? Kenapa harus ada penebus kutuk di atas salib? Jadi maksud Bang Zuma, Tuhan itu bermain-main dengan firman-Nya gitu. Ketika meminta 1 nyawa kepada Abraham terus nggak jadi gitu. Hai, berapa kali saya harus mengatakan, ketika Tuhan minta 1 nyawa berupa anak manusia Abraham, itu ujian. Abraham berpuluh tahun mengemis sama Tuhan. Tuhan, please berikan aku anak. Bagaimana mungkin hartaku ini akan diwariskan oleh Gamaliel? Siapa namanya itu kok nggak salah? Anak angkatnya itu. Bagaimana mungkin? Aku tidak punya anak. Tolong please berikan aku anak. Ini Sarah nggak mampu memberikan aku anak. Istriku udah mandul. Tolong please. Jadi siapa yang akan mewariskan anak hartaku ini, kata Abraham. Nah, dibiarin sama Tuhan meminta, memelas, bermohon, berdoa. Untuk apa? Untuk diberi anak. Tiba masa dia diberi anak, doanya dikabulkan. Lahirlah anak dan diberi nama Tuhan mendengarkan doamu, yaitu Yishmael. Setelah anaknya itu lagi lucu-lucunya, lagi happy-happynya Abraham, lagi senang-senangnya Abraham, Tuhan ingin menguji dia. Abraham, anak semata wayangmu itu yang satu-satunya, belum ada anak lain, aku minta kau sembelih. Sembelih ya. Betapa hancurnya Abraham yang begitu lama menunggu darah daging dari dirinya sendiri. Begitu diberi, belum juga puas. Bahagianya dia diminta untuk dikorbankan. Tapi karena dia lebih cinta kepada Tuhannya daripada anaknya, secinta-cintanya dia kepada anaknya, Abraham lebih cinta kepada Tuhannya. Maka apa kata Abraham? Baiklah Tuhan, jika itu yang engkau kehendaki, aku akan lakukan. Ambil pisau, asap pisau, pasang di leher anak yang didengarkan doanya Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu digorok, ternyata yang tergorok itu adalah domba besar. Apakah itu untuk dosa kutukan Adam yang kau buat-buat, yang kau karang-karang itu? Tidak, itu semata-mata ujian. Dalilnya Kejadian 22 nomor 1. Al-Quran surah As-Saff ayat 107. Coba As-Saffat ayat 107. Jelas sekali itu. Itu ujian, bukan untuk dosa waris, Cak Ayu. Gini. Coba Bang Zuma pakai akal deh. Kenapa Saya pula disuruh pakai akal. Gini. Kenapa anaknya Ibrahim tidak jadi disembelih? Coba pakai akal deh. Kenapa Bang? Tidak jadi disembelih karena Tuhan sudah melihat Abraham, hambaku ini betul-betul ridho, ikhlas, taat, tunduk, berserah diri terhadap perintahku. Bukan Maka itu Bang. Ini. Kenapa dibatalkan? Karena anaknya Abraham pun punya dosa waris gitu loh. Dia pun keturunan Adam. Jadi yang memenuhi syarat adalah manusia yang tidak punya dosa waris, yaitu ciptaan baru atau Adam kedua. Oh mama, Itu. nih aku tunjukkan dosanya Yesus supaya kamu paham bahwa tidak ada hubungannya dengan kebohongan yang kau bawa itu. Di dalam Yohanes 13, Yohanes 3 nomor 13,
Apa yang dikatakan di sana? Tidak ada orang yang pernah naik ke surga selain daripada Yesus yang pernah turun dari surga. Elia, Henok, itu kemana dia pergi? Ini bukan dosa waris lagi, tapi dosa pribadinya Yesus. Kebohongannya Yesus yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan apa yang tertulis. Bukan saya memfitnah. Yang tertulis, konon Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada anak, yaitu Yesus yang datang dari surga. Bohong tak tuh Yesus? Bohong tak menurut saudara? Bohong tak? Bohong tak Yesus itu? Mulai tidak ada opsi yang Anda bisa gunakan untuk menipu di hadapan kami, nggak ada. Percumi. Umat Islam itu cerdas, berbicara yang hak-hak, yang batil-batil. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Pret. Bohong. Elia terbawa oleh awan ke surga. Bohong. Bukan dosa waris lagi, tapi memang dia pembohong. Berdasarkan ini ya, bukan saya. Bedanya Bang, Elia dan Henok itu keturunan Adam, mereka punya dosa waris. Tidak Sedangkan ada Yesus seorang tidak. pun keturunan Adam itu seorang atau bukan? Gimana Bang? Gimana? Saya juga nggak tahu. Lupa, saya juga lupa. Bingung juga saya. Tak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Henok seorang, Elia seorang, dan dia lebih dulu naik ke surga. Yesus mengatakan tak ada seorang pun. Bohong tak dia? Bohong. Jadi akal-akalan manusia suci darah kudus darah Yesus itu bohong, kebohongan yang secara terstruktur, masif, terencana, bergelombang diajarkan sibilisisis untuk menjerat keturunan Adam masuk ke neraka. Yang pertama aja kalian tidak bisa pertanggungjawabkan, wahai saudara-saudaraku non-muslim, tunjukkan pendeta yang bisa berdiskusi dengan saya berdasarkan dalil data ilmiah. Kalian diajarkan Yesus Kristus mati dengan cara disalib untuk menebus kita dari kutuk apa? Kutuk Adam. Sebagaimana fitnahan Paulus di dalam kitab Roma 5, Roma 3, Roma 5. Dia katakan bahwa menjalarnya dosa turun ke bumi. Roma berapa itu? Roma berapa itu teman-teman? Ada yang ingat? Roma 13 kalau nggak salah. Roma 5 Gurunda, Roma 5. Roma 5 nomor 13. Nomor 12. Iya. Coba. Menjalar ke seluruh manusia. Iya, betul. Itu fitnah. Tak ada dalil kejadian, tidak ada menceritakan itu. Yang panjang kali lagi nanti. Yang kutuk, yang ter dengan tambahan R200 huruf R itu bukan Adam, tapi iblis. Iblis yang terkutuk di situ. Makanya di dalam Wahyu 2, di Wahyu 12 nomor 9, ular tua dilemparkan ke Aikumene. Makanya orang-orang yang berasal ajarannya dari Aikumene mengajarkan fitnah terhadap Adam. Untuk apa? Kepentingan ular tua yang diusir dari surga turun ke bumi di wilayah Aikumene, Kaisaran Romawi. Makanya ajaran dari sana mengusung fitnah terhadap Adam. Kenapa? Karena itu adalah ajaran ular tua. Coba Anda baca Wahyu 12 nomor 9. Wahyu 12 nomor 9. Iblis tua yang adalah Satan atau iblis dilemparkan turun ke Kekaisaran Romawi. Ajaran Adam bawa waris, Adam dikutuk, itu berasal dari sono. Siapa yang ada di sono? Sibilisisis yang tertukuk. Yang tertukuk. Kalau saya mengatakan yang terkutuk, panjang lagi R-nya nanti. Yang tertukuk. Yang tertukuk di surga itu bukan Adam, tapi iblis. Kristen datang mengusung Kristus harus mati disalib untuk menyelesaikan tukuk Adam. Pret. Kalau Yesus mati untuk menyelesaikan kutuk yang ada di Gan Eden,
ketahuilah saudara-saudaraku, lembutkan hatimu, buka hatimu, dengarkan dengan seksama, telah dengan pikiranmu. Itu berarti Yesus sebagai alat untuk melepaskan kutuk Tuhan terhadap iblis di Ganbi Eden. Ayo, hadirkan pendeta, tokoh, lulusan STT, hadapi Bang Suma. Bisa offline, bisa live seperti ini. Silakan. Demi keselamatan Anda dan gambaran kasih Bang Suma terhadap kalian dan penggambaran daripada rahmatan lil alamin Islam terhadap seluruh umat manusia, saya Bang Suma dengan teman-teman apologet Islam menyediakan waktu untuk membimbing kalian meninggalkan ajaran seperti itu. Ingat, 2 jam kurang lebih kita membahas dan minta dalil. Mana Adam mewariskan dosa? Mana Adam dalilnya dikutuk Elohim? Tidak ada. Sampai anus kalian pindah ke mulut, mulut pindah ke anus kalian, tak akan pernah bisa ada tunjukkan dalil itu. Percaya sama saya. Oke, saya masak lagi. Sudah mulai mendidih airnya. Tinggal masukkan tepung. Habis itu garam 1 kilo. Terus apa lagi? Jeruk nipis 1 biji. Oke. Kabur. Aduh ya Allah, Masya Allah. Gerik Candiago, nggak ada dalilnya kawan, sadarlah teman-teman Kristen. Gerik, saudara Gerik Kristen, Gerik, daripada malu kabur ya, daripada dia menyehatkan akalnya, mending dia kabur demi dogma doktrin. 1 Korintus 4:10, oten botol karena Kristus. Kristus siapa? Ya tentu Kristus palsu. Jadi yang menyesatkan tentang dosa waris itu ya Paulus tulisannya di Roma. Akibat pelanggaran seorang maka semua manusia terjalari dosa. Bayangkan. Itu Roma berapa, Bun? Kok saya jadi lupa, Bunda? Roma 5:12 kalau nggak salah. Apalagi saya yang ada yang ingat nggak? Kita buka dulu ya, Roma 5:12 kalau nggak salah. 5:12 16 ya. Ya, udah benar berarti tadi kita. Alhamdulillah. Jadi kembali kepada kajian Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin salah. Wa iz ahasa rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nih kalau baca ini saya sedih, abang-abangku, sahabat-sahabat. Kadang gemetar juga saya baca ayat ini. Kenapa? Karena dulu siapapun kita, apapun agama kita hari ini, rupa-rupanya dulu di alam ruh kita sudah bersyahadat. Kita sudah mempersaksikan, berikrar di hadapan Tuhan kita dengan mengatakan qalu bala syahidna antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ini nanti ketika kita mati baru kita tersadar. Ketika kemudian makhluk-makhluk berjubah hitam, berjubah putih datang untuk menjemput kita, barulah kita mulai sadar. Kenapa? Tabir yang menutup antara kehidupan fana alam semesta bumi ini, di dunia ini, dengan alam ruh mulai sedikit-sedikit terbuka. Begitu ajal lepas dari raga, baru kita kembali ke alam ruh. Baru kita menyadari fenomena seketika lain dari kehidupan kita di bumi yang terikat dengan nafsu. Keinginan akan harta, keinginan pangkat, keinginan wanita. Ingin itu, ingin ini, ingin itu. Begitu ruh yang tadinya bersaksi di hadapan Allah dicabut dari raga, keinginan sudah tak ada. Barulah kita kemudian tersadar,
betapa jauh kita meninggalkan Allah. Karena pengaruh duniawi, siang malam kita sibuk menghitung. Tiba waktu azan, kita lupa dengan pencipta. Padahal dulu di hadapan Allah kita pernah bersaksi. Sebelum kita turun ke bumi, kita bersaksi di hadapan Allah, alastu bi rabbikum. Engkau roh yang suci, sebelum engkau tercemari, apakah ente bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Ini bukan cuma umat Islam, semua keturunan Adam. Wa is ahasa rabbuka min bani Adam. Itu penggarisan. Begitu kita keluar dari jasad yang penuh dengan keinginan ini, mulai dari ujung kaki, kuku ingin diberi warna pink, ungu, biru, ibu jari warna pink, yang di sampingnya warna ungu, sampingnya lagi warna orange, berwarna-warna kuku itu. Naik lagi ke atas, kaki, telapak kaki ingin dikasih alas yang harganya mahal, mereknya Pedro, dan seterusnya. Naik lagi ke atas, pingin celana yang mahal, yang harganya sekian. Masuk ke dalam, pingin celana dalam yang terbuat dari kain lepis. Naik lagi ke atas, pingin baju yang mereknya Nokia entah apa. Ke jari, minta gelang, minta cincin. Ini yang menyibukkan kita kemudian untuk lupa kepada sumpah dan perjanjian kita dengan Allah. Keinginan-keinginan seperti ini, coba ingat, siapa orang terdekat kita yang sudah pergi mendahului kita? Mungkin ibu, mungkin ayah, mungkin saudara, mungkin istri. Ingat, ketika mereka hidup, sibuk kan? Sibuk. Semangat bercerita tentang masa depan, semangat bercerita tentang rumah yang mewah, semangat bercerita tentang anak-anak. Hari ini ngapain mereka coba? Ngapain mereka? Udah 1 tahun di bawah tanah, udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ngapain mereka? Adakah mereka masih memikirkan itu? Enggak. Yang mereka hadapi sekarang ini adalah sumpahnya di hadapan Allah. Teraplikasi enggak ketika dia hidup? Terrealisasi enggak ketika dia hidup? Atau dia disibukkan dengan kehidupan dunia? Nah, makanya sahabat, ketika si Juba datang, tak ada lagi waktu untuk berpikir. Detik-detik kematian, tidak ada lagi kesempatan untuk berpikir cincin, berpikir gelang, bagaimana bisa dapatkan harta warisan, gimana bisa rebut dengan tetangga hanya gara-gara tanah sejengkal, gimana bisa iri dengan Bang Suma hanya gara-gara koin, gimana benci dengan Bang Suma. Nggak ada lagi. Ketika si jubah hitam datang, itu tak akan ada lagi. Anda masuk ke dalam tanah hanya berurusan dengan kehidupan akhirat, tidak lagi merujuk menghadap ke bumi, enggak, tapi menghadap ke akhirat. Urusan Anda bukan lagi cincin, bukan lagi emas, bukan lagi warisan, bukan lagi arisan, bukan lagi istri, bukan suami, bukan anak. Urusan Anda adalah amal-amalan ibadah sholat Anda yang akan menjadi cahaya di alam kubur menuju kehidupan berikutnya. Ya, kalau di alam kubur tinggal 1 tahun baru kiamat, 2 tahun baru kiamat, 10 tahun baru kiamat. Gimana kalau 1 miliar tahun baru kiamat? Hah? Gak ada lagi. Begitu bangkit dari kematian, padang mahsyar, apakah selesai penderitaan? Belum. Itu baru bunga-bunga dari penderitaan. Di padang mahsyar, kita minta kepada Nabi, ya Nabi, aku adalah umatmu. Tapi perilaku ketika hidup tak bercerminkan umat Rasulullah. Kemana kita pergi? Ke Yesus, ke Nabi Musa, ke Nabi Abraham, Nabi Adam. Kemana? Satu-satunya hanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari terakhir loh ini, penentu. Entah kita ke surga atau ke neraka, penentu. Di hari terakhir pun kita masih menderita. Setelah itu diputuskan kita di surga atau ke neraka. Nah, kitalah yang menentukan surga nerakanya itu. Ketundukan kita kepada Allah, karena Allah mustahil ingkar terhadap janjinya. Orang beriman, beramal soleh, dakhalal jannah, tempatnya di surga.
Gitu sahabat-sahabat. Wa is ahasa rabbuka min bani Adam. Adam ketika kemudian diceritakan dalam Al-Quran terkait dengan cucunya, Allah menggariskan kita itu mengambil kesaksian. Makanya kesaksian kita ketika kita beribadah, ya kita tetap bersaksi. Aku nggak pernah berpaling darimu ya Allah. Aku tetap mempersaksikan engkau Tuhan, tak ada yang lain. Makanya umat Islam setiap saat bersaksi. Asyhadu an la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Bersaksi tiap saat. Dan kesaksiannya itu harus dibekukan berdasarkan perbuatan dan tindakan. Bukan berdebat begini, tiba waktu ibadah masih berdebat juga. Tidak, sahabat-sahabat sekalian. Untuk itulah kemudian berbahagialah kita ini, karena Allah memberikan penggambaran, penggarisan kepada kita sebagai umat Islam. Rupa-rupanya Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya itu tidak mewariskan dosa, tidak mewariskan kebohongan, tidak mewariskan kematian. Tetapi Adam alaihissalam mewariskan kemudian ilmu pengetahuan, dan kematian itu adalah pelengkap dari hidupnya di bumi. Kenapa? Karena tempat kita sejatinya bukan di sini. Ini cuma tempat persinggahan doang. Tubuh kita, kenapa tadi orang Kristen mengatakan keriput? Karena memang jasad kita nggak cocok dengan bumi. Jasad kita itu tempatnya di jannah, cocoknya. Dan tubuh kita nggak cocok di neraka. Kapan kita masuk neraka, hancur terus tubuh ini. Maka tempat yang paling tepat dengan jasad kita ini itu adalah jannah, surga. Kembalikan tubuh ini ke alamnya yang cocok, yang selaras. Di bumi kita mengalami penuaan. Dulu Bang Suma hampir ganteng. Begitu bertambah umur hampir ganteng. Sampai sekarang nggak ganteng-ganteng. Kenapa? Karena makhluk bumi, di bumi nggak cocok. Tidak cocok kondisi cuaca alamnya dengan bumi, dengan tubuh kita ini. Cocoknya dengan surga. Makanya di surga tak ada tua, tak ada muda. Karena di sana memang tepat sekali tubuh kita ini di situ. Sahabat 1 Korintus, barakallahu fik. Betul. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Sedekah. Sedekah ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Iya, termasuk yang saudara Korintus lakukan ini. Masya Allah, barakallah, syukran. Seperti itu saudara-saudaraku sekalian. Jadi kelebihan umat Islam itu, sekali lagi ini saya simpulkan, kelebihan umat Islam itu dari awal tidak pernah kemudian dikotori otaknya, pikirannya, keyakinannya, kepercayaannya, agamanya dengan fitnah busuk bahwa Adam mewariskan dosa, bahwa Adam itu mewariskan kematian, bahwa Adam itu mewariskan kutukan. Alhamdulillah, Islam tidak pernah mendengarkan ceramah-ceramah para ustadz, para guru bahwa kita mewarisi dosa dari Adam alaihissalam. Itu tidak ada, tidak pernah terjadi. Nanti setelah kita ketemu dengan orang-orang non-muslim yang ini, baru kita, oh Adam kok dibilang mewariskan dosa, piye toh? Umat Islam penasaran, cari dalilnya, tak ada, nggak ada. Ternyata mereka cuma doktrin doang, tak ada dalil. Tak ada dalilnya ada mewariskan dosa, itu nggak ada. Ya ada pun tadi yang Roma 5:12 itu ya. Sekira begitu, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kiranya apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya jangan dipuji, jangan dimuliakan sama seperti Nabi. Benarlah kata orang-orang yang membenci Bang Suma, jangan terlalu dikusurkan Bang Suma itu. Manusia biasanya Bang Suma, yang tak luput dari dosa. Dan kalian tidak tahu Bang Suma setelah ini ngapain aja. Jadi cukup ilmunya saja yang diterima. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan Bang Suma, jangan lihat siapa Bang Sumanya. Oke, sahabat, luruskan niat. Tetap kita membina generasi kita supaya tidak menjadi generasi rusak. Canangkan pada diri kita bahwa kita berapologet untuk memperbaiki akidah umat Islam dan memperbaiki generasi-generasi rusak.
yang otaknya sudah teracuni oleh doktrin dan dogma yang tak punya dasar sama sekali. Sekian untuk sementara. Kalau ada oten, kita boleh diberi ruang sebentar. Kalau memang tidak, silakan diambil alih. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Jangan ke mana-mana, Di. Saya masih di sini. Kecuali kalau tidak ada memang orang non-muslim, orang yang tidak selamat, baru mungkin saya ada kegiatan. Kalau bunyi mini HP juga ada panggilan dari Malaysia, maka saya izin istirahat. Tapi selama belum ada panggilan dari Malaysia, di sini mak dulu lihat bercanda. Begitu nih Kampang. Tapi sebentar Gurunda, tadi Gurunda mau masak apa itu? Garamnya 1 kilo. Waduh. Itu minuman khusus untuk Ibu Karyana biar tensinya turun. Ibu Karyana menderita gara-gara Bunda Rahma membuat pori-pori darahnya terbuka sehingga tensinya tembus ke angka 700. Tapi ini lucu Gurunda ya. Tadi Gurunda bilang dalam keadaan pingsan pun Gurunda bisa baca Bible. Wih, mantap kali. Koniro Kapang. Sampai ketawa aku. Masalah pencerahannya ya. Gitu ya teman-teman muslimku, saudara Kristen. Ini bukan dogma doktrin ya. Masa gantalak jarang bedek Bunda. Apa itu gantalak jarang Bun? Kuda, apanya kuda? Darah, Ekor? darah. Oh, darah kuda, bukan darah muda. Dilarang makan Sahabat darah. Andre, barakallah, sehat selalu amal jariahnya. Lanjut teman-teman. Gimana Bunda? Darah, gantal itu darah. Padahal kan dilarang makan darah. Entahlah Gurunda. Oh, ya. Oh, gantalak injo darah. Ya. Jadi kalau ada nyanyi gantalak muda. Darah muda. Oh, darah muda, cocok itu. Gantala para remaja. Begitu, darah muda tuh. Yang pasti. Makan jatuh jeng. Kan darah muda. Gantala jarang. Niat diri dene ponto. Napa kama sarip batangku nangaikan re gantala jarang. Ya dende. Yang pasti itu Gurunda, jarang kuda 4 kakinya. Itu yang pasti. Jarang kuda 4 kakinya. Jadi berapa di kakinya? Kan jarang itu bahasa Makassarnya kuda. Oh, iya. Oh, jarang kuda 4 kakinya. Kalau saya adalah kuda yang 2 kaki, Bunda. Saya adalah kuda yang 2 kaki. Kencang lari. Keren. Suruh mi bom lomba lari sama saya di Bolangi. Kira-kira kalah siapa? Kalau pendakian saya menang. Kalau penurunan dia menang karena dia tak galilu langsung turun, dia akan guling kuda. Iya, langsung dia sampai di finish. Kayak bola, ngagulutuk. Kalau pendakian Bang Suma menang, lutut masih kuat, orang sudah sering latih. Tapi kalau penurunan bom juara, sekali guling langsung 4 meter. Sampai di bawah kaki gunung itu cuma 3 kali gulung dia, ketapak sampai di bawah. Tapi napa kamu gantalak jarang. Langsung masuk ICU. Di YouTube Tapi kok kan jadinya jarang. pakai pelindung perutnya kan yang ini. Kepalanya enggak perutnya aja Gurunda pakai pelindung. Oh, perutnya yang tiba di aspal. Nah, perutnya itu robek ka masih. Karena dia kalau makan ikut garpu masuk ke telan.
Zobek-zobek perut. Ternyata Sakit. begitu USG di dalamnya bukan janin tapi garpu banyak. Aduh. Kamban juga kapan di Sari Batang di Emilia. Pakai helm dia bunda, pakai helm bunda. Nggak gulutuk dia, gulutuk. Jangan salah. Pakai helm tapi perut nggak lolos bang. Perut nggak lolos, ditusuk sama rumput Jepang sedikit aja kempet. Melayang kayak balon. Aduh, sampai Garyana tadi mah itu sama guru ndak. Udah. Ih, bukan anak. Itu open game, tangannya ke ini, dua-duanya ke telinga. Panas. Sama Pak Desugi panas dia ya Allah. Aduh. Jadi di Komal diskusi ini ya, kita itu awet muda ya, karena banyak hiburan-hiburan yang Masya Allah ya. Gurunda pencerahannya Masya Allah membuka wawasan akal kita, keimanan kita bertambah. Nah oten-oten jadi hiburan ya, Masya Allah. Ayo teman-teman Kristen, naiklah, tunjukkan landasan keimananmu ya. Jadi kalau tidak ada dosa waris ya kematian Yesus nggak ada dong. Keimanan Kristen, dogma doktrin Kristen terbantahkan karena Yesus itu katanya ya digantung, disalib untuk menebus dosa-dosa yang diwariskan oleh Adam. Berarti nggak ada dong penyaliban. Ada, tapi yang disalib bukan itu ya. Allah. Mungkin hujan di tempat Gurunda ya teman-teman, jadi noise. Di tempatku pun hujan. Mana Mas Aha? Kabur Mas Aha ya. Bang Jos, naik Bang Jos. Biar bertanya pada Ustadz, pada Gurunda. Itu ada beritakan kebenaran, beritakan naik, beritakan naik sini. Diskusinya Kira-kira tapi yang sehat diskusinya ya, jangan keras-kerasan. Naik Bang Berita, tapi Bang beritakan ini santun juga sih Bunda, bagus dia. Ya, tadi dia yang. Selamat pagi Om Jos. Pak Jos. Ya Selamat itu pagi. satu lagi tuh berantakan kebenaran naik. Ya Om Jos, selamat pagi menjelang siang Om. Siap. Nggak lama ini bang. Teman-teman yang di bawah Kiko chat, syukron. Ya, barakallah. Masya Allah, barakallah fiik. Syukron. Ayo Bang, bertanyalah kepada guru kami, Bang Om Jos, atau mau diskusi silakan. Iya. Tapi masih ributin ya. Ini bang, sebenarnya nggak mau naik sih, cuman teman-teman di bawah suruh naik ini. Gini, Bang Zuma. Iya, saudara Om Jos yang ganteng. Iya. Apa kabar bang? Salam kenal bang. Iya, salam. Semalam Ustadz Mitfa, siapa? Ustadz siapa? Mita. Mita ya, Iya. sama Bang Loding, terus Pastor Bang Koldon. iya, Papi Gembala ngundang Bang Suma Papi semalam. Gendut. Iya, Apa katanya? punya sahadat gitu loh. Cuman Bang Suma kan lagi sibuk gitu. Siapa yang bersyahadat abang? Aku sendiri ya Bang. Wih, Masya Allah. Udah Allahu Muslim. Akbar. Ya semalam di Komal Pastor Loding, cuman Bang Suma semalam diundang, tapi agak sibuk katanya. Masya Allah. Jadi sudah Islam ini ceritanya? Kalau menurut syariat agama ya mungkin lah, tapi ini masih Alhamdulillah. kepengurusan
kepengurusan ke ini ke negara ya belum ya? Belum, Masya Allah. Iya. Tapi kan ada yang kirim KTP-nya semalam itu ada abangku. Iya, sudah. Kemana? Sama Papi Gembala. Oh iya. Aman lah kalau gitu. Iya, Tinggal iya. tunggu berarti. Masya Allah, luar biasa. Cuman Alhamdulillah. ada tugas lagi nih. Apa itu? Sunnah. Sunat sudah, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, Masya Iya. Allah. Iya, karena kami ini istri ini kan sudah duluan gitu ya, Bang Suma.